Di sana beliau ya, beliau Ustaz Khalid. Ini sebelum Dauro di Tablik Akbar di Mesir 99 Kuba, sahabat Lampai Channel. Di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 625 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kami akan mereview lagi terkait dengan Tablik Akbar Ustaz Khalid Basalamah di Makassar. Nah, kemarin sudah selesai di Karibosi dan hari ini juga berada di mana, di Mesir 99 Kuba. Nah, kemarin itu sahabat Lampai Channel, ternyata sebelum Tablik Akbar di mana, di Masjid Raya, kemudian dipindahkan di Karibosi. Nah, sebelum di Karibosi ternyata ada pengisian materi di satu tempat ya sahabat Lampai Channel, terkait dengan sebelum pertanggungjawaban perbuatanmu, ada materi terkait dengan Ramadan yang diisi di sebuah tempat ya, kalau saya tidak salah kemarin itu, kalau ada informasi dari teman itu di auditorium kampus Amkop. Jadi di kampus itu beliau mengisi dulu sebelum materi Tablik Akbarnya ya di Karibosi ya, nah di lapangan Karibosi Makassar. Jadi hari ini juga di Mesir 99 Kuba. Jadi ini saya akan perlihatkan cuplikan yang dikirim oleh teman terkait dengan dauronya kemarin itu selesai Jumat, kurang lebih jam 2 sampai selesai. Tapi di sini ada cuplikannya ya, saya perlihatkan dan kami sampaikan bahwa alhamdulillah kajian beliau berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Adapun yang membatalkan itu oknum dan tidak ada di Makassar, hanya dipindahkan saja dari Masjid Raya, dipindahkan ke lapangan Karibosi, dan setelah itu selesai maghrib lagi sebentar itu di Masjid 99 Kuba. Sekarang saya akan perlihatkan yang bagaimana di tempat sebelum di Karibosi. Ayo kita lihat, ada kiriman dari panitia. Saya perlihatkan sahabat Lampai Channel ya, supaya kita lihat. Dan di sini Masya Allah diantar oleh kepolisian. Oke, ini ya sahabat Lampai Channel, mobil beliau yang digunakan. Ini panitia-panitianya ya, agak goyang yang mengambil video ya. Dari sana beliau Ustaz Khalid. Ini sebelum Dauro di Tablik Akbar di Mesir 99 Kuba, sahabat Lampai Channel. Oke, ini beliau ya. Ya, ada mahasiswa, ada siswa, ada orang tua ini ya, seperti itu ya. Dan ini kalau informasinya di sini katanya terbatas ya, tidak secara umum ya, tidak secara umum. Kita lihat beliau sudah berada pemberian materi ya. Oh iya, di auditorium seperti ini. Pada saat sakit, karena ilmu agama yang Bapak Ibu dan adik-adik sekalian duduk di sini mendengarkan,
itu adalah panduan yang akan membantu kita mana makanan. Ada juga nanti saya perlihatkan ya sahabat Lampai Channel, dikirim kurang lebih 3 menit isi sebagian cuplikan atau isi materinya terkait dengan puasa. Jadi antum kalau mau mendengarkan nanti saya perlihatkan sebentar, antum lihat. Ini tidak kedengaran suaranya ya sahabat Lampai Channel. Ya, kita lihat yang berikutnya ya. Ini video-video mana ya, saya lihat. Oke sahabat Lampai Channel, ini antum lihat, ini cuplikan video terkait dengan isi materi atau ceramah beliau sebelum mengisi di lapangan Karibosi ya sahabat Lampai Channel. Jadi antum lihat ini kurang lebih 3 menit. Seperti misalnya zikir, membaca ayat Al-Quran, bersedekah dan seterusnya. Dan para salafus saleh, saudara kusiman, kalau lepas Idul Fitri, mereka menjadikan doa mereka terbagi dua. 6 bulan berturut-turut atau 5 bulan setengah, mereka berdoa agar amal-amal yang mereka kerjakan, seluruh amal yang sudah dikerjakan di Ramadan diterima sama Allah. Dan 5,5 bulan tersisa sampai Ramadan akan datang, maka mereka berdoa agar didapatkan kembali Ramadan yang akan datang. Sebagian salaf dinukil mengatakan, andai saja ada mayyit, orang yang sudah mati, diberikan kesempatan untuk hidup lagi dan diberikan pilihan, kira-kira dari 365 hari 1 tahun itu dia diberikan 1 hari saja untuk hidup, hari apa yang akan dia pilih? Maka dipastikan mereka akan memilih 1 hari Ramadan, karena memang bulan ini memiliki banyak sekali keutamaan, tapi tidak ada baunya sama sekali. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dipastikan bahwasanya ada keutamaan tersendiri bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Itu juga dengan hadis yang lain, kata Nabi SAW, al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratul kiramil barara. Orang-orang muslim mukmin yang membaca Al-Quran dan dia mahir, maka dia akan bersama dengan kelompok para malaikat. Walladzi yaqra'u Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan siapa yang membaca Al-Quran walaupun dia dengan kesulitan tapi tetap belajar dan berusaha, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi baca, itu hak pertama. Yang kedua, tadabbur. Tadabbur ini teman-teman adalah mempelajari makna-maknanya. Jadi jangan sampai kita sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sholat, lalu selalu kita baca wal asr inna atayna tabbat yada wattini wazzaitun alhaqumut takatsur dan yang lainnya, tapi kita tidak pernah tahu apa yang sedang kita baca. Kita wajib bertadabbur, merenungi maknanya. Kalau tadi yang pertama membaca dianjurkan berurut dari surah yang pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, surah keempat An-Nisa, yang kelima Al-Ma'idah, yang keenam Al-An'am, terus begitu ya, Al-Anfal, terus sampai surah 100. Kalau tadabbur ini, poin yang kedua dari hak Al-Quran, tidak harus berurut. Bisa teman-teman memilih surah yang paling menarik buat kita. Misalnya akhwat kita mau membaca surah yang berhubungan dengan perempuan, ada surah An-Nisa. Mau membaca tentang figur seorang wanita yang disebut dalam Al-Quran, ada surah Maryam. Mau tentang keluarga, ada surah Al-Imran. Laki-laki misalnya mau pelajari tentang nama-nama laki-laki walaupun itu nabi-nabi, ya maksudnya semua perempuan pun bisa mempelajarinya. Tapi ada surah Yusuf, ada surah Yunus, ada surah Ibrahim, ya. Ada surah Muhammad, ya, banyak alaihi wassalam. Kita mau pelajari atau mau tadabbur tentang ayat-ayat nama-nama hewan dalam Al-Quran. Ada surah An-Naml, semut, ada surah Al-Ankabut, laba-laba, ya. Ada surah Al-Fil, gajah, ada surah Al-Baqarah, sapi betina. Misal contoh, kita mau belajar tentang hari kiamat, apa yang akan terjadi nanti, kedahsyatan di hari kiamat, hari kebangkitan, ada surah Al-Qiyamah, Al-Zalzalah, ya, cukup banyak. Mau baca tentang surga misalnya, ada surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman, cukup banyak penyebutan tentang masalah itu. Mau kenal diri kita sendiri sebagai manusia, ada surah Al-Insan. Terus saja kita pilih surah-surah tertentu, kita baca ayatnya, baca terjemahannya. Kalau mau disederhanakan, sehari 10 ayat saja. Kalau 10 ayat ini berarti habis subuh 2 ayat, habis duhur 2 ayat, habis asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat, 10 ayat per hari.
Baca saja ayatnya dan baca terjemahannya, renungi maknanya, daripada itu namanya tadabbur. Allah mengatakan dalam surah Muhammad surah nomor 47 ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak menghayati dan merenungi makna-makna Al-Quran itu, atau hati mereka telah terkunci? Yang ketiga, Al-Quran teman-teman sekalian adalah menghafalnya. Dan menghafal Al-Quran ini mirip dengan cara tadabbur tadi, yaitu tidak harus berurut, tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan sampai An-Nas, tapi boleh pilih surah yang paling kita suka, mulai hamil dari situ. Ya sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah, itu tadi kami review terkait dengan tablik akbar yang dilakukan oleh atau pengisinya adalah Ustaz Khalid Basalamah di Makassar. Dan silakan antum lihat saja, kunjungi saja YouTube-nya di Khalid Basalamah. Ya cari saja di situ. Saya kurang tahu juga nama YouTube-nya, tapi ada di situ. Dan silakan antum subscriber dia, antum subscribe supaya antum tidak ketinggalan dengan informasi dan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Kita mendukung dakwah salaf dan antum semuanya kita saling mendukung terkait dengan perkembangan dakwah salaf. Dan insyaallah kami akan terkait dengan daurah tablik akbar para ustaz-ustaz, insyaallah kami akan mereview di Lampai Channel. Ya kita akan mereview dan insyaallah kita akan bekerja sama dengan panitia-panitia yang penyelenggara terkait dengan tablik akbar atau daurah dari ustaz-ustaz salaf. Demikian sahabat Lampai Channel, semoga Allah merahmati antum semuanya dan kita semuanya, semoga Allah kokohkan kita di atas manhaj salaf. Kita saling mendukung satu dan yang lainnya dan saling mendoakan dan doakan yang lain-lain, dan siapapun yang suka membubarkan kajian atau daurah salaf, kita doakan saja semoga Allah merahmati mereka, memberinya mereka petunjuk. Sungguh mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين